Tahun 1920, di sebuah sudut sepi pinggiran kota Surakarta, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak bernama Sutejo. Tubuhnya kurus, krempeng, dan jauh dari kesan kuat, dengan tulang pipi menonjol dan sorot mata yang selalu tampak cemas. Sejak kecil, Sutejo akrab dengan cemoohan dan hinaan. "Krempeng begitu, bisa apa kau?" ejek anak-anak lain saat ia mencoba bermain layang-layang di tanah lapang. Ia ditindas, dijadikan bahan olok-olokan, bahkan oleh orang dewasa yang semestinya bisa memberi teladan. Namun, di balik tubuh ringkih itu tersimpan bara kecil yang belum padam. Bara tekad yang suatu saat akan membakar semua keraguan. Meski waktu berlalu, Sutejo atau Tejo, begitu ia biasa dipanggil, tetap jadi sasaran hinaan. Di usia 9 tahun, tubuhnya tak banyak berubah. Ia tetap kurus dan pendek, seperti ranting kering di musim kemarau. Di sebuah sore yang berdebu, Tejo berjalan pulang dari pasar sambil menjinjing kantong plastik berisi sisa sayur layu yang ia pungut dari pedagang. Tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki dari kejauhan, disusul tawa-tawa yang menyayat hati. "Heh Tejo, kau nyari makan di tempat sampah ya?" seru Giman, anak lurah yang tubuhnya kekar seperti anak prajurit. Tejo berhenti sejenak, menunduk. Ia tak menjawab. "Dasar kurus! Lah kowe itu kalau ditiup angin bisa terbang, hahaha!" timpal Satam, temannya Giman. Tawa mereka membahana di antara ganggang sempit. Tejo mengepalkan tangan, tapi hanya diam. Matanya menatap tanah, namun di dalam hatinya ada suara kecil yang mulai bicara. "Satu hari, kowe bakal lihat, aku bisa lebih dari ini." Hari itu, Sutejo hanya ingin pulang cepat setelah membantu ibunya mengambil air dari sumur umum. Tapi takdir berkata lain. Saat melewati lorong sempit dekat pos ronda, Giman, anak Pak Lurah, tiba-tiba menghadangnya bersama dua temannya. "Hei Tejo, kowe seng bilang ke bapakku soal aku maling kelapa di kebun belakang ya?" Giman melotot, kedua tangannya mengepal. "Bukan aku," suara Tejo nyaris tak terdengar. "Ngomong opo kowe?" Giman makin mendekat. "Kowe pikir bisa sembunyi di balik badan kurusmu itu?" Sekali pukul, tinjunya mendarat di pipi Tejo. Anak itu terhuyung, darah segar menetes dari bibirnya. "Ayo, lawan kalau berani," Giman menantang. Tapi Tejo hanya berdiri, tidak membalas, hanya menatap tanah. Sesampainya di rumah, dengan bibir pecah dan baju berlumur debu, Tejo disambut bentakan. "Apa iki? Kowe berantem kalah?" Suara bapaknya meledak, keras dan tajam. Tejo menunduk diam. "Kowe itu lanang? Masa dipukul orang wani balas?" Namun ibunya menyela, suaranya pelan. "Sing mukul Giman, anak Pak Lurah." Bapaknya terdiam sejenak. Tangan yang tadinya hendak mengayun turun perlahan. "Anak Pak Lurah," gumamnya. Matanya mengecil, wajahnya berubah jadi ragu. Ia menghela napas panjang, lalu membalik badan. "Sudahlah, cuci mukamu. Besok bantu aku kebun." Tejo diam. Tapi dalam hati kecilnya, sesuatu mulai menyala. Bukan dendam, tapi kehendak untuk kelak berdiri tanpa harus tunduk. Tahun-tahun berlalu, dan Sutejo tumbuh jadi remaja. Umurnya kini sekitar 15 tahun. Tubuhnya masih kurus, tapi wajahnya mulai memancarkan keteguhan. Sayangnya, bagi orang-orang di kampung, ia tetaplah Tejo si krempeng. Di pasar, tempat ia kadang membantu mengangkut barang dagangan demi beberapa keping uang, hinaan tetap datang. "Heh, Tejo, bantu angkut karung ini," seru seorang pemuda, Parjo namanya, anak tukang jagal yang merasa dirinya paling kuat. Tejo mengangguk dan mengangkat karung berisi ubi. Beratnya nyaris melebihi tubuhnya sendiri. Baru beberapa langkah terdengar ejekan. "Kowe itu angkut barang kayak kambing bungkuk!" Tawa meledak dari beberapa orang di warung kopi pinggir pasar. Tejo hanya menggigit bibir, menahan malu. Di sore hari, saat duduk sendiri di pinggir kali, seseorang menendang punggungnya dari belakang. "Masih kurus aja kowe, Jo? Gak bosen ditindas terus?" Kali ini yang bicara adalah Sarman, saudara jauh Giman, yang selalu ikut-ikutan merendahkan. Tejo berdiri, memungut sandalnya yang terlepas. Ia menatap Sarman sekilas, tapi tak berkata apapun. "Kenapa diem weh? Kowe gak punya lidah toh?" ejek Sarman lagi. Tejo hanya menjawab pelan, "Aku punya lidah, tapi bukan buat ngelawan wong sing pikirannya pendek." Sarman tertawa sinis, tapi dalam hati ada sebersit ragu. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Tejo menulis sesuatu di potongan kertas bekas pembungkus tembakau. Tulisan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Suatu hari, tubuh ini boleh kecil, tapi pikiranku tidak. Aku tidak lahir untuk diinjak-injak seumur hidup." Hari itu, kampung Tejo sedang ramai. Ada kerja bakti memperbaiki balai desa yang atapnya bocor. Semua laki-laki berkumpul membawa alat, cangkul, palu, parang, dan bambu. Suara tawa dan teriakan memecah pagi.
Para remaja lelaki seumuran Tejo sibuk membantu bapak-bapak mengangkat kayu, memaku atap, dan membersihkan semak di sekitar balai. Tapi Tejo, ia malah duduk di bawah pohon randu, ikut ibu-ibu yang sedang membungkus nasi jagung dan menyiapkan air minum. Tangannya cekatan memotong daun pisang, dan ia sesekali membantu mengaduk sayur lodeh di kuali besar. Lah itu loh, Tejo. Wong lanang kok malah kumpul karo ibu-ibu. Koyo anak wedok wae, bisik salah satu remaja sambil menunjuk. Giman, yang kini makin besar badannya, langsung tertawa keras. Heh Tejo, kowe itu lanang opo wedok toh? Dang kesini, bantu angkat bambu, ojo malah ngaduk sayur. Beberapa orang ikut tertawa. Tejo hanya melirik sebentar, lalu kembali mengaduk dengan tenang. Salah satu ibu, Bok Surti, menepuk bahunya. Ra usah peduli, Jo. Wong lanang sing gelem bantu masak iku langka. Kowe istimewa. Tejo tersenyum kecil, tapi hatinya tetap diselimuti rasa jengah. Sore harinya, saat semua orang pulang, Tejo duduk sendiri di pelataran balai desa. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam dan membatin. Kenapa membantu masak dianggap lemah? Apa salahku kalau aku tak kuat mengangkat bambu? Tapi aku bisa jadi kuat dengan caraku sendiri. Malam itu, hujan turun pelan, menetes di atas genting rumah kayu keluarga Sutejo. Angin membawa aroma tanah basah dan rasa rindu yang belum sempat tumbuh. Tejo duduk di dipan bambu. Di hadapannya, bapaknya sedang membakar tembakau lintingan. Aku pengen merantau, Pak, ucap Tejo tiba-tiba. Suaranya lirih tapi mantap. Bapaknya mengangkat alis. Merantau? Kowe ki arep ngapain ning luar kampung? Di sini wae kerjomu cuma ngaduk sayur. Aku pengen kerja, Pak. Belajar. Nambah pengalaman, aku ora iso terus-terusan di kampung, mung jadi bahan olok-olok, jawab Tejo. Bapaknya terdiam sejenak, lalu menghembuskan asap rokoknya ke udara. Kowe ngerti opo soal merantau? Hidup di luar sana luwih keras, Jo. Ora ana sing lindungi kowe. Kabeh kudu dilakoni dewe. Tejo menunduk, lalu menatap bapaknya. Justru kuwi sebabnya, Pak. Aku pengen ngerti rasane ngelakoni urip dewe. Aku pengen buktiin, yen aku iso jadi wong. Ibunya yang dari tadi mengupas singkong di sudut ruangan, menatap anaknya dengan mata berkaca. Tapi ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Beberapa hari kemudian, dengan bungkusan kain lusuh dan uang receh hasil menabung dari membantu di pasar, Tejo melangkah pergi. Tak ada upacara perpisahan, tak ada yang mengantar, kecuali ibunya yang berdiri di tepi jalan, memegangi sudut jariknya agar tak terlihat ia menangis. Tejo menatap kampung kecilnya sekali lagi, lalu melangkah ke arah kota yang belum pernah ia injak. Dengan harapan, tekad, dan luka-luka kecil yang menempanya sejak kecil. Aku tidak tahu akan jadi apa nanti. Tapi aku tahu, aku tidak akan pulang dalam keadaan sama. Di kota kecil di pinggiran Madiun, Sutejo bekerja serabutan. Kadang bantu angkut karung di pasar, kadang jadi kuli bangunan. Hidupnya keras, namun tak sekeras pandangan orang-orang yang terus meremehkannya. Sampai suatu malam, saat pulang kerja melewati jalan sempit, ia melihat seorang lelaki tua melatih beberapa pemuda di halaman terbuka. Gerakannya cepat, tegas, dan penuh tenaga meski tubuhnya sudah dimakan usia. Namanya Pak Tukiman, bekas pendekar zaman penjajahan. Ia kini membuka padepokan kecil di rumahnya. Tejo berdiri lama di balik pohon, memperhatikan. Tak sadar, Pak Tukiman sudah berdiri di sampingnya. Kowe pengen belajar? Tanyanya, suaranya dalam. Tejo sedikit terkejut, tapi mengangguk pelan. Inggih, Pak. Aku pengen bisa bela diri. Hari-hari berikutnya, Tejo mulai berlatih. Setiap pagi sebelum kerja dan malam sepulang bekerja, ia datang ke padepokan. Ia belajar dasar-dasar pernapasan, jurus-jurus dasar, hingga gerakan bertahan. Tapi tubuhnya tak sekuat yang lain. Nafasnya sering habis duluan. Tendangannya lemah, jatuh lebih sering daripada berdiri. Keringat membasahi tubuh, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Suatu malam, saat semua murid lain sudah pulang, Tejo masih duduk di pelataran, lesu, tangan dan kakinya gemetar. Pak Tukiman mendekat, duduk di sebelahnya. Kowe kuat, Jo, tapi bukan di badanmu. Kekuatanmu ananing kene, katanya sambil menunjuk ke kepala dan dada Tejo. Tejo menggeleng. Tapi aku pengen kuat, Pak. Pengen bisa ngelawan. Tapi rasanya aku gak cocok. Pak Tukiman terdiam sejenak. Kadang, wong kuwi salah milih medan perang. Ojo maksa bertarung nganggo cara wong liya, temokake caramu dewe. Keesokan harinya, Tejo pamit. Ia membungkuk hormat di hadapan Pak Tukiman. Matur nuwun, Pak. Aku ora bakal lali pelajaran panjenengan. Tapi aku kudu golek dalangku dewe. Dengan langkah pelan, Tejo meninggalkan padepokan. Tidak sebagai pendekar, tapi sebagai pemuda yang mulai memahami bahwa kekuatan sejati tak selalu lahir dari pukulan. Beberapa minggu setelah meninggalkan padepokan, Sutejo merasa kosong. Kerja hanya untuk makan, hidup hanya untuk bertahan. Tak ada arah,
Tak ada tempat yang menganggapnya berharga. Suatu pagi, tanpa niat jelas, ia melangkah menuju arah yang jarang dilalui orang. Kakinya membawanya masuk ke hutan, makin dalam, hingga suara kota sirna digantikan oleh desiran angin dan nyanyian burung. Ia duduk di bawah pohon besar, tubuhnya lunglai, matanya memandang kosong ke sela-sela akar. Air mata menetes, diam-diam perlahan. Semua luka masa kecil, hinaan, kegagalan, dan rasa tak berguna mengendap jadi satu. Apa hidupku memang ditakdirkan begini terus? Gumamnya lirih. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara halus, bukan dari arah depan, melainkan dari atas. Tejo menengadah. Di atas batu besar tak jauh dari situ, duduk seorang laki sangat tua, berjubah lusuh, rambutnya memutih panjang, matanya terpejam. Ia duduk bersila dalam keheningan, seolah jadi bagian dari alam itu sendiri. Sutejo hendak pergi, takut mengganggu. Tapi suara tua itu menyapanya tanpa membuka mata. "Kenapa kamu datang ke tempat ini dengan hati penuh gelap?" Tejo terpaku. Suaranya dalam dan bergetar lembut seperti suara angin tua yang tahu segalanya. "Aku tidak tahu harus kemana. Hidupku tidak berarti, Mbah." Orang tua itu membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, dalam, dan entah kenapa membuat dada Tejo sesak. Kau mencari arti hidup, tapi menilainya dari kata orang lain. Kau mencari kekuatan, tapi memaksakan bentuknya seperti milik orang lain. Tejo menunduk. "Aku cuma ingin jadi kuat, tidak diremehkan terus." Orang tua itu tersenyum samar. "Kalau kau ingin jadi singa, jangan tiru suara burung. Kalau kau ingin jadi kuat, kenali dulu siapa dirimu. Dan terimalah." Dari sanalah kekuatanmu muncul. Tejo terdiam, mencerna kata-kata itu. Duduklah, heninglah bersama alam. Kadang jawaban datang bukan dari berpikir, tapi dari diam yang dalam. Hari itu, untuk pertama kalinya, Tejo tidak lari. Ia duduk bersila di samping orang tua itu. Ia tidak bertapa, tidak berdoa. Ia hanya diam, bersama suara dedaunan dan napasnya sendiri, mencoba menemukan suara hatinya yang selama ini tertimbun oleh cemoohan dunia. Hari-hari berlalu di hutan, bersama lelaki tua yang tak pernah menyebutkan namanya. Sutejo belajar diam, belajar mendengar alam, dan mengikuti ritual-ritual kecil yang diminta oleh sang pertapa. Kadang ia diminta duduk di tengah lingkaran api kecil, kadang diminta merendam diri di sungai saat bulan purnama, kadang hanya disuruh memejamkan mata berjam-jam mendengarkan suara hutan. "Apa ini semua untuk menenangkan hati, Mbah?" tanya Tejo suatu malam. Lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu menjawab lirih, "Kau akan tahu saat waktunya tiba." Malam ke-40, bulan purnama menggantung sempurna. Angin berhenti, hutan terasa senyap. Lelaki tua itu membangunkan Tejo. "Sekarang waktumu. Duduklah di tengah lingkaran batu." Lingkaran batu itu disusun melingkar, di tengahnya tanah basah yang ditaburi daun-daun kering dan kembang 7 rupa. Tanpa banyak tanya, Tejo duduk bersila. Matanya terpejam. Lelaki tua mulai melafalkan mantra kuno. Bahasa yang tak dipahami Tejo, namun terasa merasuk hingga ke tulang. Suara alam berubah, angin menderu, tanah bergetar halus. Tiba-tiba tubuh Tejo panas luar biasa. Ia menggeliat, napasnya sesak. Dari tubuhnya muncul bulu-bulu halus. Kukunya memanjang. Ia menjerit, namun suaranya berubah menjadi raungan. Lelaki tua terus membaca mantra dengan mata terbuka, tatapan penuh kekuatan. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, Tejo terbangun di tengah hutan. Tubuhnya telanjang, gemetar, namun terasa berbeda. Otot-ototnya lebih padat, napasnya lebih dalam. Ia mencengkeram tanah, dan dalam genggamannya akar-akar terangkat. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Laki tua itu muncul dari balik semak. "Kau telah melewati ritual kuno, ilmu siluman. Tak semua manusia bisa, tapi kau terpilih. Malam hari, saat marah atau terancam, jiwamu akan membangkitkan wujud macan dalam tubuhmu." Tejo menggertakkan gigi. "Siluman, tubuhmu tetap manusia, tapi kekuatanmu tak lagi sama. Kini terserah padamu, kau gunakan untuk membalas dunia atau melindunginya." Sejak saat itu, Sutejo bukan lagi manusia biasa. Ia kembali ke dunia manusia. Siang hari tubuhnya ramping seperti dulu, tapi sorot matanya berbeda, tajam, penuh kekuatan yang tersembunyi. Malam hari, bila emosi menguasainya, hutan mendengar auman seekor macan loreng besar. Tak ada yang tahu itu adalah Tejo si kurus kerempeng, yang dulu selalu ditindas. Giman, anak Pak Lurah, yang kini sudah dewasa, masih tetap sombong dan kejam. Ia dan gerombolannya sering memalak warga, menakut-nakuti anak-anak, bahkan memeras orang lewat yang pulang larut. Suatu malam, Giman dan teman-temannya menghentikan seorang pemuda asing yang baru datang dari luar kampung. Mereka mengancam, meminta uang. "Apa kowe pikir bisa seenaknya masuk kampung ini tanpa bayar hormat?" bentak Giman. Pemuda itu diam saja. Tubuhnya tinggi kurus, tapi matanya tajam. Kowe budek ya?"
Salah satu anak buah Giman memukul pundaknya. Tak lama, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Angin berdesir kencang, ranting-ranting bergoyang seolah menyambut sesuatu. Lalu, macan. Dari kegelapan malam, seekor macan besar bertaring putih muncul. Mata kuning menyala, kuku mencengkeram tanah seperti cakar besi. Giman dan kawan-kawannya lari tunggang langgang. Tapi satu persatu mereka menghilang, dimangsa. Tak ada jejak, hanya suara jerit ngeri dan darah tersisa di tanah. Keesokan paginya, warga menemukan sisa pakaian Giman di pinggir hutan. Tidak ada mayat, hanya cakar besar tergores dalam di tanah. Setelah malam itu, kampung jadi lebih tenang. Tak ada lagi pencurian, tak ada lagi pemalak. Anak-anak bisa bermain malam hari tanpa rasa takut. Warga mulai berbisik tentang macan penjaga kampung. Ada yang bilang ia siluman. Ada yang percaya itu arwah leluhur. Tapi hanya satu orang yang tahu siapa sebenarnya makhluk itu. Sutejo. Ia kini hidup di pinggir kampung. Masih kurus, masih diam, namun tak ada yang berani merendahkannya. Bahkan Pak Lurah yang baru pun menaruh hormat padanya. Jika ada orang luar yang datang dengan niat jahat, malam itu mereka akan mendengar suara langkah berat di antara semak, lalu raungan. Dan mereka tak pernah kembali. Musim kemarau datang, tanah mulai retak, daun-daun meranggas. Tapi di tengah keringnya hari-hari itu, ada satu hal yang membuat hati Sutejo terasa hangat. Namanya Sarina. Wanita sederhana, penjual kembang di pasar. Setiap pagi, Sarinah melewati rumah Sutejo saat menuju pasar. Ia selalu menyapa. Tejo, kowe sehat? Bungaku ada yang baru mekar, mau kulihatkan nanti sore? Sutejo hanya mengangguk pelan, sambil menahan diri agar tak terlalu dekat. Ia tahu sorot mata Sarinah berbeda. Ada ketulusan dan rasa. Hari berganti minggu. Sarinah semakin terbuka, semakin berani. Ia datang membawa kembang, lalu makanan, lalu duduk di beranda kayu rumah Sutejo tanpa diundang. Aku tahu banyak orang tak padamu Tejo, tapi aku tidak. Aku merasa aman kalau dekat kowe. Sutejo terdiam. Ia ingin tersenyum, ingin membalas. Tapi dalam pikirannya terbayang malam-malam saat tubuhnya berubah, saat taringnya muncul dan dunia diselimuti kabut darah. Suatu malam, saat bulan mulai bulat sempurna, Tejo merasa tubuhnya mulai gelisah. Nafasnya mulai berat, tangannya berkeringat. Tanda-tanda itu kembali. Ia lari ke hutan, menjauh dari kampung, menjauh dari Sarinah. Di balik pepohonan, ia meraung, berubah, merangkak. Tubuhnya menjadi macan besar yang mengaum kesakitan, bukan karena luka, tapi karena beban hati. Keesokan harinya, Sarinah datang lagi. Tapi kali ini Tejo menyambutnya dengan wajah dingin. Sarinah, jangan datang lagi, katanya pelan. Sarinah menatapnya, terluka. Kenapa Tejo? Aku tidak peduli apa kata orang. Aku percaya padamu. Justru karena itu, aku ini bukan manusia utuh. Malam hari aku bisa jadi sesuatu yang bisa melukaimu. Aku takut, Sarinah. Kalau aku kehilangan kendali, aku bisa. Ia menunduk. Sarinah terdiam. Air matanya jatuh, tapi ia tetap berdiri. Lalu tanpa kata, ia pergi, meninggalkan setangkai melati di atas meja kayu. Malam itu, Sutejo memandangi melati itu lama sekali. Di balik kekuatannya yang menakutkan, ada hati yang rapuh, hati yang mencintai, tapi terlalu takut untuk memiliki. Karena ia bukan manusia biasa, ia siluman. Dan cinta bukan sesuatu yang mudah ia genggam, tanpa risiko mengoyak. Malam itu langit redup, angin berhembus pelan, namun udara terasa berat. Di kejauhan, terdengar suara gong kecil dipukul bertalu-talu dari balai desa. Suara yang menandakan bencana. Seseorang telah datang ke kampung. Orang asing dengan jubah hitam dan tatapan merah membara. Namanya Ki Jarem, seorang dukun tua dari utara, yang dulu diasingkan karena ilmu hitamnya yang memakan korban. Kini ia kembali, tidak untuk berdamai. Sudah lama aku ingin menguasai tanah ini, katanya kepada para warga yang dikumpulkan dengan paksa. Tapi dulu ada yang mengusirku, sekarang tak ada yang bisa melawan. Warga gemetar. Pak Lurah bersembunyi, anak-anak menjerit dari balik pintu. Ki Jarem tertawa, mengangkat tongkatnya yang dihiasi tengkorak kecil. Tiba-tiba angin menderu, kabut naik dari tanah. Suara auman menggema dari pinggir kampung. Ki Jarem menoleh pelan. Di tengah jalan berdebu itu muncul sosok kurus berdiri tenang. Sutejo. Langkahnya pelan, namun tatapannya tajam. Semua orang menatapnya. Ada harapan, ada rasa ingin percaya. Ki Jarem menyipitkan mata. Ah, jadi kau si siluman yang kabarnya menjaga kampung ini? Sutejo tidak menjawab. Tapi tubuhnya mulai bergetar pelan. Malam itu belum genap purnama, namun kekuatan dalam dirinya tak bisa ditahan. Tulangnya berderak, otot-otot meregang, kulitnya merekah, berubah menjadi bulu. Dalam detik-detik berikutnya, manusia itu menghilang. Yang tersisa hanyalah macan raksasa bermata emas.
Warga menjerit. Ki Jarem hanya tertawa. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan botol tanah liat berisi cairan hitam. Dengan cepat, ia mencipratkannya ke tanah. Tanah itu mendidih, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam. Makhluk bayangan tak berbentuk berteriak lirih dalam bahasa roh. Sutejo, dalam wujud macannya, menerkam. Satu persatu makhluk itu dicabik. Tapi setiap satu jatuh, dua lagi muncul. Nafasnya berat. Darahnya mulai menetes. Tapi dia tidak berhenti. Ki Jarem tersenyum puas. Tak peduli seberapa kuat siluman, ia tetap makhluk yang terkutuk. Kau tak bisa menang, Tejo. Dari kejauhan terdengar langkah tergesa. Sarinah berlari membawa sesuatu dalam pelukannya. Melati putih yang pernah ia tanam sendiri bercampur dengan minyak cendana dan sesajen dari dukun lama yang masih menyimpan ilmu putih. Sarinah menjerit, "Tejo, ini untukmu." Sutejo berhenti sejenak. Matanya bertemu dengan mata Sarinah. Dalam detik itu, kesadaran kecil muncul. Di tengah gelapnya kekuatan siluman, ada cahaya kecil yang membuatnya tetap manusia. Ia melompat ke arah Sarinah. Tapi bukan untuk melukai, melainkan untuk melindungi. Ia berdiri di hadapannya, menahan makhluk bayangan yang mengincarnya. Sarinah menaburkan bunga itu ke tanah. Cahaya putih muncul dari bawah kaki Sutejo. Suara-suara dari dalam tanah mulai meredup. Ki Jarem berteriak marah, mencoba melawan tapi sinar itu terlalu terang. Sutejo melompat sekali lagi, langsung ke arah Ki Jarem. Dengan raungan terakhir, ia mencabik tubuh dukun itu sebelum akhirnya keduanya menghilang dalam ledakan cahaya. Pagi datang. Kampung sepi, tak ada lagi Ki Jarem, tak ada lagi makhluk bayangan, dan tak ada lagi Sutejo. Yang tersisa hanyalah jejak kaki macan besar, berakhir tepat di depan rumah Sarinah. Di atas tanah yang kering, melati putih tumbuh tiba-tiba, mekar sempurna. Sejak saat itu, setiap malam purnama, angin akan berhembus lembut. Dan jika kau cukup tenang, akan terdengar suara auman, bukan menakutkan, tapi seolah menjaga. Dan Sarinah setiap pagi menyapu beranda rumahnya sambil berkata pelan, "Terima kasih, Tejo. Aku tahu kau masih di sini." Beberapa tahun kemudian, Sarinah hidup dalam kesunyian. Tak ada yang tahu bahwa ia menyimpan rahasia paling besar dari kampung itu. Setiap malam purnama, ia duduk di ambang jendela, memandang ke arah hutan, berharap mendengar auman itu lagi. Hingga suatu malam, bayi yang baru lahir di pelukannya. Putranya dengan Sutejo menangis keras di bawah sinar bulan. Tapi bukan tangis biasa. Suara itu berat, dalam seperti auman kecil dari dada mungilnya. Sarinah menunduk, menatap mata si bayi. Mata itu bukan mata biasa. Warna kuning keemasan, sama persis seperti mata macan penjaga kampung itu. Sarinah gemetar, namun bukan karena takut. Ia tahu, darah Sutejo mengalir dalam diri anak itu. Namanya Jagat. Seiring waktu berlalu, Jagat tumbuh berbeda dari anak lain. Ia pendiam, namun sangat peka. Hewan-hewan liar tak pernah mengganggunya. Bahkan ular yang melintas pun berbalik arah. Saat bermain di sungai, ia bisa menahan napas lebih lama dari siapapun. Dan sekali waktu, saat ia marah karena anak-anak lain mengejek ibunya, dia meraung. Dan semua anak lari terbirit-birit, meski Jagat hanya diam, berdiri di tempat. Pak Lurah yang baru sempat berkata pada Sarinah, "Anakmu bukan biasa, Nduk. Tapi dia aman bagi kita kan?" Sarinah hanya tersenyum kecil. Selama kampung ini tidak berbuat jahat, iya. Tahun demi tahun berlalu. Jagat kini remaja. Tubuhnya tegap, namun matanya tetap membawa kesedihan yang dalam. Ia sering menanyakan ayahnya, tapi Sarinah hanya memberi satu jawaban. "Ayahmu melindungi banyak orang. Dan kau ada di dunia ini. Karena cinta itu." Tapi dunia tak selalu tahu berterima kasih. Suatu malam, sekelompok orang luar datang ke kampung. Mereka menambang liar di hutan, merusak pohon, mencemari sungai, dan membuat warga resah. Jagat tak bisa diam. Saat malam tiba, ia pergi ke hutan. Saat bulan purnama naik ke langit, tubuhnya mulai berubah. Tulang-tulangnya bergetar, kukunya memanjang, gigi-giginya tumbuh tajam, suaranya bergema, tak lagi seperti manusia. Namun berbeda dengan Sutejo, Jagat masih sadar penuh. Ia tak menjadi siluman sepenuhnya. Ia adalah percampuran dua dunia, lahir dari cinta dan kutukan. Dan malam itu satu persatu para penambang liar melarikan diri, meninggalkan alat-alat berat mereka terbakar tanpa sebab. Warga kampung hanya tahu satu hal, hutan kembali sunyi. Sungai kembali jernih. Dan auman yang dulu hanya terdengar samar, kini menggema lebih keras, lebih jelas. Sejak malam itu, orang-orang mulai menyebut satu nama, Jagat Macan Putih. Penjaga baru telah lahir. Tapi dengan kekuatan sebesar itu, datang pula ancaman yang lebih besar.